Selamat siang Pak Luki dan kawan-kawan. Saya Rizky Alfitor dari Prodi SI Angkatan 20, NIM saya 3201005. Oke, kelompok kami akan membicarakan tentang penistaan agama oleh Ahok. Untuk awalnya saya akan bacakan ringkasan dari kejadian. Yang pertama yaitu ucapan Ahok yang berisi jadi jangan percaya sama orang, kan biasa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan nggak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Itu ada pernyataan dari Ahok, dari ringkasan dari ucapan Bapak Ahok ini. Bisa kita simpulkan yaitu jika Al-Maidah 51 ini merupakan uh, sesuatu yang negatif karena ditambah dengan bumbu dibohongi. Hal ini membuat beberapa masyarakat merasa terhina dan juga Bapak Ahok ini dinyatakan menodai agama Islam terutama pada ayat tersebut karena ke ketidakterimaan oleh masyarakat. Maka Ahok akan dibawa ke pengadilan dan Ahok divonis penjara selama 2 tahun. Oke, begitu. Perkenalkan, nama saya Sgaliano. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kritis yang ada di kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta pada pada tahun yang lalu atau pada kejadian yang sudah agak lama terjadi. Di sini akan saya menjelaskan tentang teori kritisnya dan saya akan hubungkan ke dalam Pancasila. Oke, oleh karena itu simak videonya lebih lanjut. Untuk sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Contoh kasus penistaan agama. Saya akan membacakan sebuah kasusnya dulu, definisinya. Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok divonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. Beliau saat melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu, beliau menggelar dialog dengan masyarakat setempat, sekaligus menebar 4.000 benih ikan. Saat berdialog dengan warga setempat, beliau secara tidak sengaja menyisipkan surat Al-Maidah ayat 51. Nah, di sini dijelaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta itu menunjukkan sedang berkunjung ke Kepulauan Seribu untuk melakukan kerja atau dinas di sana. Nah, saat beliau melakukan pembicara atau menjadi keynote-nya di sana, beliau secara tidak sengaja saat berpidato itu beliau mengucapkan surat Al-Maidah ayat 51 atau menyinggung lah. Surat Al-Maidah 51 ini adalah sebuah surat yang ada di agama di Indonesia, salah satu agama di Indonesia. Jadi saat kita berbicara, kita tidak benar DKI Jakarta itu tidak sengaja menyisipkan surat Al-Maidah itu. Karena jika menyisipkan sebuah ayat di dalam agama saat berbicara, itu termasuk sebuah penghinaan. Karena di sini kita tidak membahas tentang agama saat berbicara. Kenapa kok disisipkan sebuah agama? Nah, oleh karena itu banyak masyarakat yang merasa tersinggung atas hal yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Oke, untuk sila kedua, kemanusiaan yang ada di depan batak. Contoh kasusnya sama, di sini saya akan membacakan dulu kasusnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan video Ahok yang menyinggung soal Al-Maidah ayat 51 saat berbicara di Pulau Seribu adalah penistaan agama. Setelah melakukan kajian, MUI menyebut ucapan Ahok memiliki konsekuensi hukum. Nah, dari sini kan saat Gubernur Basuki Cahayapurnama di Pulau Seribu itu pasti ada yang namanya dokumentasi lah.
dokumentasi. Nah, secara tidak sengaja saat dokumentasi itu viral di media internet, banyak masyarakat yang menganggap bahwa hal itu adalah sebuah penghinaan atau penistaan dalam sebuah agama. Tetapi Benar Basuki Cahayapurnama sebenarnya tidak berniat untuk melakukan penistaan agama. Beliau hanya berniat untuk agar masyarakatnya bisa mengetahui tentang kebaikan dalam beragama. Dan secara tidak sengaja di sini banyak yang masyarakat yang merasa tersinggung, dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan bahwa Ahok itu bersalah karena saat berpidato beliau tidak pantas untuk menyebutkan atau menyinggung agama. Pidato ya pidato tentangnya ya tentang pidato. Kalau agama itu bisa dikatakan ya pidato tentang tema agama sendiri atau bisa disebut ceramah. Dan di sini fokusnya ini kunjungan kerja, bukan untuk ceramah. Jadi di sini MUI menyatakan bahwa Ahok bersalah karena telah menyinggung agama orang lain. Nah, di sini karena sila kedua ini MUI menyatakan bahwa Ahok itu bersalah dan memiliki dan dijatuhi hukuman. Nah, jika MUI melanggar sila kedua, MUI ya menganggap hal itu seperti hal yang wajar, tidak diarah ke arah hukum. Nah, di sini kan jadi kelihatan kalau misalnya tidak dilakukan seperti itu, jadi MUI melanggar sila kedua, penyelesaian yang adil beradab. Ya, di mana titik keadilannya terhadap MUI tersebut jika MUI melakukan hal yang seperti itu? Nah, di sini MUI tidak melakukan hal yang seperti itu. MUI akan menjatuhkan hukuman kepada Ahok. Yang menjatuh hukuman adalah jaksa. MUI hanya melaporkan saja. Oke. Oke, untuk penjelasan dari saya sekian dari situ. Untuk kelanjutannya bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya yang ada di kelompok saya. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Kasus penistaan Ahok menyebabkan warga tidak senang dan menimbulkan beberapa pertikaian. Salah satunya Gerakan 212. Gerakan 212 itu gerakan yang dimulai pada tanggal 2 Desember 2 Desember tahun 2016, tidak lama setelah aksi penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan konflik. Hal-hal tersebut adalah yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap suatu perbedaan itu merupakan salah satu konflik, karena jika masyarakat tidak memahami apa keuntungan dari perbedaan itu, yang mana keuntungan dari perbedaan itu adalah agar suatu bangsa, suatu negara yang memiliki perbedaan dapat lebih bersatu dan menerima satu sama lain. Masyarakat ini menganggap sebagai suatu ancaman yang dapat memecah belah suatu bangsa. Yang kedua, adanya kepentingan kelompok atau individu tertentu. Kepentingan kelompok atau individu tertentu yang dimaksud adalah kepentingan kelompok atau individu yang berencana untuk memecah belah bangsa. Salah satunya yaitu dengan cara menyebar hoax atau menyebar hal-hal yang berhubungan dengan SARA. Seperti yang kita tahu, masyarakat kita ini masih susah dalam menerima suatu kritikan atau dapat dikatakan sensitif terhadap hal-hal yang berbau SARA. Oleh karena itu, hal ini dapat menyebabkan suatu konflik yang sangat besar. Dan yang terakhir, kurangnya toleransi antar umat beragama. Seperti yang penyebab nomor satu tadi, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat kita juga masih kurang dalam toleransi antar umat beragama. Banyakan dari mereka memusuhi sekelompok masyarakat karena agama mereka yang berbeda.
sehingga terjadi banyak konflik yang dapat juga menimbulkan korban jiwa karena mereka tidak menerima satu sama lain. Cara berbahasa juga mempengaruhi suatu konflik, terutama di kasus ini, yaitu kasus Ahok yang berhubungan dengan penistaan agama, terutama kesantunan dalam berbahasa. Ya, seperti yang kita tahu, Ahok menjelek-jelekan, dapat dikatakan menjelek-jelekan surat Al-Maidah, yang Ahok juga berkata bahwa masyarakat dibohongi oleh surat Al-Maidah ini. Mungkin maksud Ahok adalah masyarakat terlalu percaya kepada agama dan tidak mempertimbangkan logika yang mereka miliki. Namun masyarakat dapat saja menyalahkatakan hal ini dan menuduh Ahok sebagai penistaan agama, dan masyarakat tentunya tidak terima. Masyarakat juga berbahasa dengan sangat kasar di sosial media. Mereka tidak memperhatikan kesantunan, sehingga mereka membawa sara, membawa kata-kata kasar dan lain-lain, sehingga konflik ini semakin besar dan semakin besar. Dampak yang dapat disebabkan dari suatu konflik yaitu yang pertama, diskriminasi terhadap agama tertentu. Konflik itu terutama yang berhubungan dengan Pancasila dan agama tentunya akan memberikan suatu dampak yang salah satunya merupakan diskriminasi, yang mana suatu agama dapat dipojokkan karena seseorang yang menganut agama tersebut membuat suatu kesalahan yang besar. Yang kedua, jatuhnya korban jiwa. Jika konflik itu sangatlah besar, maka orang-orang pasti akan marah dan terjadi banyak pertikaian di sana dan sini, sehingga banyak terjadinya pertengkaran dan dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Yang ketiga, rusaknya sarana dan prasarana. Seperti yang kita tahu, jika pertikaian itu semakin besar, tentunya area yang berdampak kepada pertikaian tersebut sangatlah besar juga, sehingga sarana dan prasarana yang ada di area pertikaian tersebut dapat rusak. Yang keempat, jatuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti yang kita tahu juga, jika pertikaian itu semakin lama dan semakin membesar, maka orang-orang tidak akan mempercayai satu sama lain. Mereka akan memecah belah bangsa ini, dan persatuan dan kesatuan bangsa dapat terancam, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tersebut dapat jatuh pada akhirnya. Hal-hal tersebut tentunya melanggar Pancasila, sila ke-1, 2, dan 3. Kenapa ke-1? Karena masyarakat bisa saja melakukan diskriminasi terhadap agama tertentu, dan sila ke-1 mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, yang mana salah satunya penyimpangan terhadap sila ke-1 adalah hal-hal yang berhubungan dengan agama, terutama diskriminasi terhadap agama orang lain. Yang kedua, Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyimpangan yang dapat menyimpang sila kedua adalah jatuhnya korban jiwa dan rusaknya sarana dan prasarana. Sila kedua mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika terjadi jatuhnya korban jiwa, maka sila tersebut dapat tersimpang. Dan sila yang ketiga adalah penyimpangannya adalah jatuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sila ketiga mengatakan persatuan bangsa Indonesia, dan jatuhnya persatuan dan kesatuan bangsa itu merupakan salah satu penyimpangan sila ketiga. Untuk mencegah konflik seperti ini terjadi lagi, maka diperlukan peningkatan dalam hal solidaritas antar umat beragama. Seperti yang dikatakan di hal-hal yang menyebabkan konflik, kurangnya toleransi antar umat beragama. Karena kurangnya toleransi antar umat beragama, orang-orang ini dapat menyebabkan konflik yang sangat besar. Oleh karena hal itu, salah satu cara untuk mencegah konflik ini terjadi lagi adalah meningkatkan solidaritas antar umat beragama dan meningkatkan toleransi antar umat beragama, agar
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat lebih baik lagi. Sekian saja dari analisa kritisnya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Albertus Brian, saya dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2020, dan di video kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan solusi, refleksi, serta kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan kelompok kami yang bertemakan Ahok mengejek surat Al-Maidah. Nah, jadi kalau solusi dari saya sendiri yaitu adalah bahwa semarah-marahnya kita, ataupun mungkin sesenang-senangnya kita, janganlah kita membawa hal-hal yang berbau dengan agama, ya sekalipun itu. Apalagi kalau sampai membawa tentang surat ataupun kitab dari suatu agama tersebut, dan ditambah lagi kita memberikan suatu kata ejekan ya terhadap kitab maupun surat itu, dan itu sudah pasti akan mendapatkan masalah yang besar sehingga sampai banyak masyarakat yang tidak terima ya dengan perkataan Pak Ahok ini gitu. Jadi refleksinya adalah janganlah kita membawa-bawa suatu agama dalam urusan apapun ya, meskipun kita diminta ataupun tidak ya, jangan sampai kita membahas ataupun membicarakan tentang suatu masalah keagamaan, karena itu adalah salah satu konten yang sensitif. Bila kita sampai salah pengucapan, maka hal tersebut akan menjadi suatu masalah yang besar. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa belajarlah ya kita dari pengalaman Pak Ahok gitu. Jangan sampai kita membawa ataupun mengejek kitab maupun surat keagamaan dari suatu agama gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu menerapkan sikap saling menghargai, toleransi, dan menghormati antar sesama umat beragama. Sekian dari saya, terima kasih.